Halo guys, welcome back to my YouTube channel. So, kali ini aku itu pengen sharing lagi mengenai progres anak aku. Tapi kali ini dengan membalas DM Instagram dan komen di YouTube yang belum sempat aku bales. Gitu. Jadi ini banyak banget komen-komen atau DM yang masuk. Dan pertanyaannya itu seputar segitu-segitu aja gitu ya. Hampir-hampir mirip. Jadi aku akan jawabin aja satu persatu. Oke, ini pertama dari Heni Oktaviani. Kak, boleh tahu nggak nama vitamin buat anak speech delay? Anakku 2,5 tahun ngomongnya masih belum jelas. Oke, ini banyak banget yang nanya vitamin. Aku akan tulis di description box. Namanya itu adalah Speak dari Nuris Life. Dan karena terlalu amis gitu ya, jadinya anak aku itu nggak lanjut minum lagi. Karena kalau mau minum dia itu kayak drama banget, terus kayak tumpah kemana-mana. Alhasil semua baju apa semuanya amis gitu. Yang kedua itu adalah Sangobion Drops, itu bisa dibeli di mana aja. Oke, next dari Ibu Fitri. Pagi Mama ya, saya Fitri, ibu dari anak Sagara. Saya belum lama lihat YouTube Ibu. Apakah Mama masih terapi anaknya? Jawabannya, pas Desember kemarin kita itu libur terapi karena kita mau keluar kota. Terus Januarinya kita masih stop dulu karena kita lihat case corona itu kayak makin meningkat, makin kesini tuh makin banyak gitu loh. Bahkan sekarang itu circle kita tuh kayak lagi pada kena gitu. Makanya kita stop dulu, nggak ikut terapi dulu, dan belum tahu juga kapan pastinya kita mau terapi lagi gitu. Oke, next ini dari Ibu Kurnia Safitri. Aku udah baca, dia panjang banget. Tapi intinya Ibu Kurnia Safitri itu punya anaknya itu speech delay, cuman kontak matanya itu masih on off. Nah, akhirnya dia bawalah ke dokter tumbuh kembang anak, dan di situ di screening. Awal mulanya dokter itu bilang bahwa anak ini case-nya nggak terlalu berat, tapi karena itu adalah jam tidurnya dia, pas lagi proses screening, anak itu tuh jadi mulai tantrum, sehingga di akhir sesi dokter itu bilang bahwa case si anak ini tuh lumayan berat gitu. Nah, si sang ibu itu mulai galau gitu ya. Dia kayak bilang permasalahan utamanya yang saya lihat di anak saya ini hanya di cara dia diajak komunikasi. Dia nggak merespon omongan orang lain, tapi kok malah kemana-mana diagnosa dokternya, sampai perlu cek darah. Segitu pentingnya kah? Nah, kalau untuk masalah medis, aku nggak tahu karena dokter lah yang harus menjelaskan. Apakah saya perlu mencari second opinion? Kalau misalkan Mam kurang serak sama dokter, Mam mendingan cari opsi lain sih kalau aku bilang. Dan kalau menurut aku jangan terlalu fokus sama diagnosa dokter, fokuslah sama solusinya. Kita harus tanya ke dokter, gimana dok supaya anak kita ini bisa berkomunikasi seperti layaknya anak-anak normal gitu. Oke, next dari Ibu Jacquelina Rasmita Nina. Selamat pagi, saya lihat di YouTube-nya kalau anak sempat speech delay. Ya, masih sampai sekarang, Bu. Anak saya juga gitu. Apakah ada di terapi wicara? Boleh berbagi pengalamannya dong. Anak saya baru mulai terapi wicara usia 2,5 tahun, belum bisa merangkai kata-kata, terus pengucapan katanya juga masih belum jelas. Oke, kalau Tobi kemarin memang udah terapi wicara, terapi SI dan terapi wicara. Kalau terapi SI itu buat dia punya fokus, tapi kalau untuk wicara ya sebenarnya dilatihnya vokalnya, cuman belum bisa Tobi untuk vokal. Tapi di tempat terapinya Tobi itu juga dilatih untuk pemahamannya, sehingga Tobi itu udah lumayan oke untuk pemahamannya, misalkan untuk mengenal hewan atau binatang atau mengenal emosi dan lain sebagainya gitu. Terus banyak juga yang sharing bahwa anaknya itu kayak masih yang terbata-bata atau kosakatanya masih kurang. Setelah diterapi itu jadi malah tambah bagus ngomongnya gitu. Terus untuk DM dari Try Chance, sharing kakak, selamat siang, mohon maaf gimana proses dedenya, sudah lancar bicara belum kak? Belum. Bahkan belum yang ngomong kata-kata aja kayak masih yang
cuman bisa dihitung pakai jari gitu. Anak saya usia 26 bulan tapi belum bisa bicara, mau terapi, biayanya mahal kak. Nah ini banyak juga yang DM kayak gini, banyak yang ada keterbatasan dana. Cuman aku mau kasih tahu bahwa sekarang itu terapi itu bisa pakai BPJS dan juga pakai kartu Indonesia Sehat. Cuman aku nggak tahu informasi jelasnya seperti apa. Teman-teman bisa googling aja, atau barangkali ada mom di sini yang punya pengalaman atau punya informasinya bisa komen di bawah ini, oke? Next, DM dari Dini Saputri. Halo, selamat sore Mama ya. Boleh bantu sharing soal tentang terapi anak untuk speech delay? Sebelumnya saya sudah menonton YouTube Mom tentang speech delay. Terima kasih dan mohon maaf mengganggu. Oke, kalau Tobi aku singkatin ya. Dia itu udah terapi sensori integrasi, terapi wicara, dan juga terapi neurologi. Nah, terapi neurologi ini aku juga udah stop udah lama. Terapi neurologi itu yang dipijit seluruh badan dan juga mulut. Nah sekarang Tobi itu tetap diurut cuman 2 minggu sekali dan lumayan pendek gitu ya, cuman 5 menit palingan, tapi dia bener-bener fokus di mulut gitu supaya otot-ototnya itu nggak kaku. Dan waktu awal-awal dia datang memang otot-ototnya tuh masih yang kayak kaku. Sekarang itu udah lumayan, udah hobi banget untuk teriak-teriak. Kosakatanya juga udah babblingnya udah oke banget gitu ya. Halo, yang namanya Tobi mana? Mama mana? Oh ini, siapa yang kemarin nangis? Tunjuk tangan. Tobi, coba mamanya di kiss. Mamanya dipeluk coba. Aduh, so sweet. Oke. Halo dulu, sana dulu. Oke, next. Ini pertanyaan dari Citra Risna. Halo Mbak, salam kenal juga. Dulu neurosenso sama Bu Desi kak? Iya, sama Bu Desi. Pokoknya yang mau nanya-nanya lagi tentang terapi neurosenso, aku bakal tulis nomor kontaknya. Jadi kalau misalkan kalian mau tanya-tanya seputar neurosenso dan juga alamatnya di mana, itu bisa langsung ke nomor itu. Nama orangnya itu Bu Desi gitu. Terus lanjut, ini ada dari Irwan Gunawan. Hai kak, salam kenal. Bagaimana perkembangan bicaranya Tobi sekarang? Anakku umur 19 bulan juga belum berbicara. Jadi kalau menurut aku sebaiknya kalau misalkan udah tahu nih sebelum 2 tahun belum ada tanda-tanda anak mau berbicara, itu bisa langsung datengin ke dokter tumbuh kembang anak, karena makin cepet itu makin lebih baik gitu ya, ketahuan dan juga langsung diterapi. Oke, lanjut. Ini pertanyaan di Instagram udah habis ya, terus aku mau jawabin yang ada di YouTube. Oke, ini namanya B. Bramanta Putra. Halo Bu, thanks for sharing. Anak saya umur 2 tahun juga didiagnosa speech delay. Baru 3 kali ikut terapi SI. Dokter tumbuh kembang kemarin menyarankan saya semua di rumah untuk stop nonton TV atau main HP karena pengaruhnya cukup besar bagi beberapa anak, menghambat kemampuan bicara. Setelah hampir 2 bulan, saya stop nonton TV atau YouTube. Anak saya lebih mau kontak mata. Terus sekarang saya lebih sering mengajaknya bicara, saya jadi lebih cerewet demi anak. Anak saya juga suka jalan jinjit dan flapping ketika melihat sesuatu yang menarik bagi dia. Dulu frekuensinya sering, dan ketika saya stop TV-nya, flappingnya malah berkurang. Terus anak saya juga baru bisa bilang papa dan bicara bahasa planet. Untuk tanda-tanda lainnya hampir sama dengan yang ibu alami pada video part 1. Semangat untuk kita semua untuk berjuang
demi anak. Nah ini aku setuju banget. Cara terbaik untuk mendapatkan fokus si anak itu adalah dengan tidak memberikan dia TV ataupun gadget gitu. Karena kalau kata psikolognya, TV itu diberikan kepada anak di atas 2 tahun. Jadi di bawah 2 tahun itu sebaiknya nggak boleh screening time gitu. Dan sudah bisa berbicara, itu syarat mutlak untuk bisa nonton TV gitu. Oke, ini ada komen lagi dari Bapak Tesar. Saran saya daftar sekolah tahun depan. Kasusnya sama banget seperti anak saya, dan saya juga pernah ke dokter Ivan terapi di klinik anakku di Hermina di RS Bunda. Perjuangan terapi sudah 2 tahunan, terakhir pas progresnya sudah bagus sekali, terbentur sama pandemi. Semenjak sekolah progresnya banyak sekali. Tapi anak saya bilingual, dia lebih mudah terima bahasa Inggris, sulit ngomong bahasa Indonesia. Tapi alhamdulillah progresnya sudah bagus sekali, walaupun kalau ngomongnya bahasanya campur-campur kayak Cinta Laura. 6 bulan playgroup dia sudah bisa berhitung angka sampai 300, sudah bisa tambahan dasar. Semangat terapinya, semoga Tobi cepat bisa bicara. Thank you untuk Bapak Tesar. Nah, sebenarnya senang banget kalau misalkan kita ngeliat komen-komen yang sharing mereka tuh berhasil gitu loh. Anaknya itu yang tadinya belum bisa bicara atau bicaranya masih yang terbata-bata gitu, mereka bisa berhasil untuk bicara. Itu aku suka banget karena aku tuh jadi kayak semangat lagi, bisa kayak termotivasi lagi sama Bapak Tesar ini. Semoga juga pandemi ini segera berakhir ya, jadi sekolah-sekolah itu bisa buka kembali, terus tempat terapi juga buka kembali gitu. Jadi anak-anak itu bisa mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan, pelajaran-pelajarannya, sehingga bisa mengejar ketertinggalan yang ada gitu. Oke, ini ada komen lagi dari Mama Luffy. Sama kayak anakku, Mam, dipanggil gak mau noleh, gak mau bergaul dengan teman-teman sebayanya. Dan memang kesalahan saya terlalu banyak gadget dan TV. Tapi memang sejak bayi perkembangannya agak lambat. Boleh tahu berapa biaya untuk terapi SI-nya, Mam? Saya ada di Bali, siapa tahu di sini ada terapi SI juga. Nah, buat yang ada di Bali, boleh kasih info di kolom komen di mana dan berapa biayanya, karena aku sendiri nggak tahu kalau di Bali itu ada apa enggak gitu. Tapi pastinya sih harusnya ada ya. Oke, ada komen dari Komang Sundani. Kak, tetanggaku punya anak umur 28 bulan tapi masih belum bisa ngomong atau nggak bisa ngucapin satu kata pun, dan anaknya itu sering nangis jerit-jerit tanpa sebab. Kira-kira itu kenapa ya? Nangis itu pasti ada sebabnya ya, nggak mungkin nggak ada. Itu kemungkinan besar karena dia nggak tahu cara menyampaikan sesuatu yang ia inginkan, dan orang tuanya itu juga nggak ngerti, jadinya depresi gitu loh anaknya, jadi kayak nggak bisa ketemu gitu jawabannya. Akhirnya si anak itu malah nangis jerit-jeritan, dan nangis itu sebenarnya merupakan komunikasi gitu. Dia ngasih tahu bahwa oh ada something yang gak nyaman, ada sesuatu yang membuat dia gak mau gitu. Oke, ini ada lagi sharing dari Nurul Hidayah. Hai Mam, salam kenal. Anakku juga speech delay dari usia 1 tahun. Aku udah merasa bahwa ada yang beda karena dia kalau dipanggil jarang respon dan belum bisa nunjuk. Usia 1,5 tahun, ku bawa ke dokter tumbuh kembang, katanya gak apa-apa dan belum disaranin terapi. Tapi harus distimulasi sendiri di rumah. Perkembangannya mulai oke pas aku WFH. Jadi tiap hari aku ajak main dan harus ngeliat mata kalau mau sesuatu. Dari situ kontak matanya juga oke, reseptifnya juga oke, dan usia 2 tahun pas aku bawa ke terapi karena menurut aku tetap harus ada bantuan profesional. Bener banget ya. Jadi aku pun merasa bahwa aku sendiri tuh gak mampu buat ngajarin anak aku, karena memang susah banget buat nembus sampai dia itu bener-bener bisa fokus gitu, itu susah banget gitu. Nah sekarang anakku 2 tahun 4 bulan,
Dan alhamdulillah sudah mulai vokal, meskipun harus disuruh dulu kalau ngomong, dan nyanyi juga udah bisa beberapa lagu meskipun pelafalannya belum jelas. Dan saran dari terapisnya disuruh masuk sekolah aja karena interaksi dengan teman-teman akan membantu untuk dia bicara juga. Semangat ya mam, kita sama-sama berjuang dan insya Allah akan membuahkan hasil yang bagus untuk kita. Oke. Nah, aku seneng banget sama Ibu Nurul Hidayah ini karena dia sharing mengenai progres anaknya yang udah lumayan oke setelah diterapi, setelah diajak ngomong setiap hari gitu. Nah, aku juga punya tips nih buat mami-mami yang mengalami masalah speech delay ini. Kita tuh harus kayak punya catatan gitu loh, supaya kita tuh punya target. Jadi misalkan catatannya, oh anak kita udah mengenal zebra nih, hewan apalagi misalkan harimau atau hewan apa aja gitu ya, kita catetin satu-satu. Jadi kita tuh tahu dia tuh pahamnya apa aja, ada berapa kata yang dia paham, sehingga ini ada motivasi gitu ya, memberikan motivasi supaya kita, oh kita lebihin nih kata-katanya biar dia semakin lama semakin banyak yang dia tahu gitu. Jadi kita harus punya target at least gitu. Atau kalau misalkan anaknya nih nggak bisa diem nih, kalau misalkan duduk tuh paling cuma 1 detik, oke, kita harus biasain diri. Kita mulai dari hari pertama misalkan oke, memang 2 detik doang misalkan dia duduk, oke, besokannya kita coba lagi, oh ternyata ada progres 5 detik. Itu kan sebuah progres yang bagus banget gitu ya, walaupun cuma 3 detik. Coba kita ulang sampai misalkan 1 bulan gitu ya, sehingga mendapatkan bisa 1 jam duduk. Itu kan sebuah progres yang bagus banget gitu. Oke, ini ada sharing lagi dari Ibu Dina. Anakku juga speech delay, sekarang umurnya sudah 4 tahun 4 bulan. Dulu kalau mau apa-apa gak bisa diekspresikan dengan kata-kata, hanya tunjuk ngomongnya aja ah i u gitu. Lalu saya mulai terapi dari umur 2 tahunan. Kami jalani hampir setahun tapi belum ada kemajuan yang signifikan. Akhirnya saya stop, saya coba untuk sekolahin tapi hasilnya pun sama. Setelah diperhatiin dia kurang juga di motoriknya, jadi untuk kemampuan kognitif pun gak bisa disamakan dengan anak normal lainnya. Sedih sih, pernah give up, pasrah, apalagi covid dateng kan, gak bisa sekolah, gak bisa terapi. Tapi syukur selama pandemi di rumah aja anakku ngomongnya banyak kemajuan. Tapi masalahnya sekarang di artikulasinya gak jelas tadi, jadi sangat mempengaruhi proses belajarnya. Dan sekarang mau ajak anakku untuk terapi lagi, sebenarnya masih takut juga. Selain terapi ada metode apa lagi ya yang bisa bantu anak-anak yang kebutuhannya sama? Thanks mom for sharing. Oke, ini thank you banget buat Mbak Dina. Nah, ini pas banget nih ya, tadi pagi-pagi aku ngeliat ada sebuah quotes dari seorang pendeta. Dia ngomong gini, berserah boleh, menyerah jangan. Jadi itu membuat aku jadi kayak, oh ya, jadi punya semangat lagi buat ngajarin Tobi buat supaya tetap berpengharapan gitu ya. Dan aku yakin banget ini tuh hanyalah masalah timing atau waktu gitu. Siapa tahu nanti pas udah gedenya malah ngomongnya jadi bagus banget, atau kuliah di marketing komunikasi, kan kita nggak ada yang tahu ya. Jadi tetap berpengharapan lah gitu. Nah, ini sekian dulu aku bacain ya, hanya sebagian karena kalau misalkan banyak-banyak juga serak ya. Oke, demikian sharingnya, semoga membantu ya buat mami-mami yang sedang lagi berjuang juga menghadapi anaknya yang lagi speech delay. Dan tetap semangat. Oke, jadi nanti kalau misalkan ada perkembangan lagi dari Tobi, nanti aku akan update lagi. Oke, bye-bye.